Alhamdulillah, tidak hentinya lisan kita sebagai orang muslim dan mukmin selalu memuji dan memuja Allah. Dan tidak henti-hentinya juga kami mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian agar selalu mengulang-ulangi dua susunan kata mulia ini, Alhamdulillah. Karena Allah telah menjadikannya sebagai kata-kata bersyukur, berterima kasih kepadanya. Dan kekal dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat paling besar bagi seorang muslim adalah pada saat dia bisa tersibukkan dan mengisi waktu-waktunya selama masih ada umur dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya untuk bisa sholat bersama-sama berjamaah di masjid ini, Masjid Nurul Iman Blok Lem Square, untuk sholat maghrib juga menunggu waktu isya dan kita isi juga dengan majelis ilmu. Ini adalah amal soleh yang sangat baik. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan jadikan ini sebagai tambahan amal soleh kita. Tinggal bagaimana setiap orang di antara kita istiqomah atau konsisten menjaganya sampai wafat. Karena pasti setiap orang di antara kita akan meninggal dunia. Sebagaimana Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah memerintahkan kita agar sibuk dengan amal-amal soleh ini sampai wafat dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diidolakan, dicintai, dijadikan sebagai suri tauladan. Allah menyempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan ditutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Dia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dulu bagi teman-teman yang sudah biasa hadir di sini, offline ataupun online, tidak asing dengan program kita. Namun kami ingatkan kembali di Rabu pertama dan Rabu kedua kita selalu membahas lanjutan kajian dosa-dosa besar. Dan pada Rabu yang lalu Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dosa besar seingat saya 219 tentang masalah mengganggu ketentraman pribadi dan masyarakat atau halayak umum. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah bahaya dan efeknya serta dalil-dalil yang menjelaskan masalah larangannya. Dan semoga Allah selamatkan kita dari semua dosa-dosa besar tersebut. Di pekan ketiga, Rabu ketiga seperti ini kita membahas inspirasi hijrah. Sebulan sekali kita panggil teman-teman kita dari kalangan muslimin yang perlu mungkin untuk dikenal lebih jauh oleh generasi muda secara khusus dan umum adalah kaum muslimin, tentang masalah background pendidikan, keluarga, serta bagaimana awal hijrah mengenal agama ini, kemudian juga bagaimana bisa mempertahankan dan istiqomah di atas ajaran Rasulullah SAW. Dan pekan keempat kita mengisi dengan tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media yang belum dijawab, kemudian juga masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat yang butuh juga andil kita untuk memberikan masukan. Maka ini juga kita akan lakukan insya Allah pekan keempat dan pekan kelima. Nah hari ini seperti biasa kita ada tamu insya Allah, mungkin tidak asing bagi teman-teman di media untuk beliau, tapi saya selalu punya metode dalam inspirasi hijrah. Saya tidak menyebutkan nama narasumber, tapi lebih memberikan kesempatan beliau yang memperkenalkan diri, supaya tidak ada kesalahan penyebutan nama atau titel atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Dan kita kembali kepada inti bahasan kita, sebenarnya ingin lebih mengenal tentang tiga sisi tadi yang saya bilang, tentang biografi, background keluarga, pendidikan, kemudian alasan hijrah, serta juga kiat-kiat istiqomahnya. Tafadhal akhi. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Baru ngomong loh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Maeli. Umur 32 tahun, masih muda, cuman sering kejemur, jadi kayak gini. Pekerjaan preman, ya Ustaz, preman, pria remaja beriman. Ya, sebelum mengenal salaf, preman beneran Ustaz. Setelah mengenal salaf, jadinya preman, pria remaja beriman. Jadi tetap menggunakan istilah preman. That's right Ustaz. Begitu, bisa, mungkin teman-teman mau tahu antum dari asalnya mana? Oke. Kalau asal dari Aceh, bapak Aceh, dari kakek juga Aceh, nenek Batak.
Kebetulan bapak nikah dengan orang Garut. Jadi saya ini campuran, jadi Aceh Garut gitu Ustaz. Jadi Ada ringkasannya? Gimana Ustaz? Ada ringkasan kepanjangannya apa? Asgar. Dari dua. Oh. Aceh Garut. Oh. Ya. Betul Ustaz. Baik, mungkin. Catat. Saya ini sebenarnya grogi Ustaz, karena saya emang sih podcast saya banyak Ustaz, tapi nggak terlalu deket gini nih. Ya ini terlalu deket ini Ustaz. Ini kelihatan banget. Tapi di sini aman, nggak ada intimidasi. Nggak ada Ustaz. Aman di sini. Ini juga orang-orang soleh semua insya Allah. Iya, maaf. Ini tadi tuh getar nih tangan saya Ustaz. Iya. Boleh bikin ini nggak? Ya, Jadi hidupnya besarnya di Aceh atau di Jakarta nih? Hidup besar di Aceh Ustaz. Sekitar tahun 2015 saya merantau dulu ke Garut. Akhirnya di Garut selama 5 bulan, 6 bulan itu saya nganggur, nggak ada kerjaan. Akhirnya nelpon orang tua, nih kalau aku nggak ada kerjaan, mending aku balik ke Aceh. Akhirnya mama saya ngontek kenal-kenalan yang di Garut. Akhirnya alhamdulillah tuh ada rezeki dibawa kenalan mama saya ke Cilengsi dulu Ustaz. Dan ternyata saya di sana dipekerjakan sebagai supirnya salah satu artis juga komedian. Gitu Ustaz. Akhirnya Itu 2015. 2015 ke 16 loh Ustaz. Akhirnya saya nyetirin anaknya, terus saya di akhir 2016 itu lagi musim-musimnya bikin video lucu Ustaz di sosial media Instagram. Saya bikin itu, nyoba pelan-pelan bikin. Alhamdulillah banyak yang suka. Akhirnya mutusin untuk berhenti kerja jadi supir, saya mutusin jadi konten kreator. Oh, berarti sementara driver tadi juga buat konten. Buat konten. Sebabnya apa? Kenapa kok tiba-tiba mau masuk ke media? Karena artis tadi. Enggak Ustaz, pemicunya adalah teman juga sih sebenarnya. Ada teman yang sudah duluan nyemplung ke konten kreator ini. Dia di situ bilang ini lowongan kerja masa kini kata dia. Kita modal kamera handphone, modal ide, kita sudah bisa menghasilkan. Dari situ saya tertarik Ustaz. Daripada saya begini terus kan Ustaz. Akhirnya saya nyoba-nyoba itu beli HP yang lumayan bagus. Saya coba bikin Ustaz. Alhamdulillah banyak yang suka. Kenapa kok maksudnya ke konten lucu? Apa sebabnya? Memang itu suka atau masukan juga dari teman-teman? Saya suka ngelucu aja sih Ustaz. Jadi konten Makanya apa tadi nih? begitu salam udah ketawa duluan orang-orangnya. Gimana Ustaz? Makanya tadi begitu baru ucapin salam sudah pada ketawa semua. Tahu nih Ustaz. Padahal saya grogi Ustaz. Berarti itu bawaan. Emang suka. Bawaan. Jadi nulis tuh saya suka berimajinasi lucu Ustaz. Jadi saya suka menuangkan isi kepala saya ke dalam video gitu. Oh lucunya di sini nih, saya suka nyari-nyari titik-titik lucu. Gitu. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah background pendidikan di situ. Gak ada Ustaz. Murni hanya karena suka saja. Murni hanya karena suka aja. Memang background keluarga suka humoris atau gimana? Gak ada Ustaz. Bapak saya orangnya serius. Kalau saya tanya malah Pak. Gitu. Serius. Kayaknya cuma saya yang suka komedi di keluarga Ustaz. Soalnya abang saya juga nggak terlalu berkomedi. Gitu Ustaz. Jadi saya tuh anak satu-satunya yang suka nyari-nyari lucu lah Ustaz. Mungkin waktu kecil suka nonton yang lucu-lucu nggak? Mungkin ya Ada Ustaz hubungannya ya. dengan itu? Atau alami dia saja? Kayaknya alami aja Ustaz. Alami aja. Tiba-tiba aja gitu bisa ngelucu. Kalau duduk di tongkrongan tuh saya paling paling tinggi tuh cerita lucu gitu Ustaz. Terus waktu pertama mulai buat konten, seperti apa inspirasinya? Apa yang lagi tenar di masyarakat yang diangkat atau Enggak sih. coba-coba saja gitu? Awalnya karena saya juga pembuat ide yang tadi itu saya bilang sering mikirin yang hal-hal yang lucu, jadi saya tuh lebih tertarik bikin komedi yang nggak pernah ada Ustadz. Jadi
hanya buatan saya sendiri gitu, teknik-teknik komedinya gitu. Jadi nggak parodiin komedi orang yang sudah keluar saya parodiin, itu enggak. Jadi saya sampai sekarang buat video yang nggak pernah ada. Jadi lucunya tuh kita buat sendiri. Gitu, Ustaz. Berapa lama itu berjalan prosesnya sampai akhirnya mulai dikenal banyak orang nonton? Kan 2015 tadi mulai ya? 2015 masih nyupir, saya mulai itu 2018 awal, 2018 akhir saya sudah alhamdulillah udah naik karirnya Ustaz, alhamdulillah. Catat. Catat. Bawa buku tapi nggak nyatet. Oh, kamu belum hijrah ya? Ada yang dia tunggu poin sesudahnya. Mungkin ada juga anak muda sini yang nunggu nikahnya kapan, apa yang menginspirasi menikah. Mungkin itu yang mau dicatat. Nikah itu ibadah akhi. Betul Ustaz. Oke, setelah itu apa ada hubungannya nggak kehidupan antum sebelumnya itu dengan asal agama, background keluarga atau pada saat mulai kerja, memang sudah dekat dengan agama atau memang nanti ada waktunya baru mulai mengenal agama? Enggak, saya dulu termasuk salah satu orang yang paling jauh dari agama. Saya mau ada keadaan apapun saya nggak pernah ngelibatin Allah. Udah biasa aja gitu. Mau ada masalah. Dulu masalah saya kan banyak kan maklum lah kenakalan remaja Ustaz kan, tapi ya slow-slow aja kayak hidup susah. Bahkan dulu saya merantau tuh kan nggak langsung sukses Ustaz. Merintis dulu, gaji kecil, tapi nggak ada ngelibatin Allah sama sekali, nggak ada sholat. Tapi kayaknya Allah tuh sayang aja sama saya. Saya nggak ada ibadah tapi tetap dikasih yang terbaik sama Allah gitu. Jadi saya nggak kenal agama sama sekali dulu. Mulai itu umur berapa tuh kira-kira? Mulai ada pikiran ke agama. Dan kira-kira apa penyebabnya biar teman-teman tahu di sini? Awalnya itu terus semakin dewasanya itu adalah tuh saat sholat sekali-sekali, sholat sekali-sekali. Cuman memang nggak pernah 5 waktu paling maghrib aja. Itu pun udah merasa soleh saya Tad. Udah begini-gini Ustaz. Gitu. Paling maghrib aja tuh. Berarti cuma sekali sehari itu pun riak dan sombong gitu ya. Betul Ustaz. Sekali maghrib aja udah ujub. Sampai akhirnya saya nikah dengan istri yang saya sekarang, saya itu belum terlalu sering sholat Ustaz. Masih ya zuhur lah saya tambah itu. Zuhur. Habis itu ujub lagi. Duduk di depan teras sudah gini-gini lagi. Akhirnya setelah mulai sholat itu tahun berapa nih? Baru-baru Ustaz. Akhirnya setelah istri hamil, alhamdulillah Allah pertemukan sama teman. Saya lagi makan nih Ustaz di warkop, namanya warkop MDJ, tempat saya sering nongkrong. Lagi makan saya begini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Teman saya bilang bismillah aja cukup. Oh, di situ saya mau marah Ustaz. Apa maksudmu? Gitu kan. Ini kan yang diajari orang-orang tua kita. Oh, lagi makan bersama atau ketemu aja di situ? Dia memang suka ngeliatin orang makan Ustaz. Oh. Kebetulan dia yang punya Ustaz. Jadi saya kan sering nongkrong di situ kan. Jadi kalau saya makan ya udah ngobrol-ngobrol sama dia. Ketika saya lagi makan baca doa, beliau koreksi itu. Agak kepikiran itu Ustaz. Alhamdulillah kebetulan orangnya hadir di sini, Bang Andra namanya. Wah, langsung sembunyi dia. Nah, saya ketika ditegur dia itu, pulang itu kepikiran Tad. Gak tahu kenapa ya Tad ya. Mungkin memang kalau cara Allah ngasih hidayah. Pulang kepikiran saya nyetir mobil. Kepikiran sampai saya ke Cikampek Ustaz. Saya balik lagi. Rumah saya di Cibubur Ustaz. Saya balik lagi. Jauh amat ke Cikampek berarti. Makanya Ustaz. Itu hanya untuk lagi berpikir. Kepikiran Ustaz. Akhirnya saya sampai di rumah, saya cuci bersih-bersih, saya cari Ustaz. Paling pertama saya cari, saya searching karena saya nggak tahu apa-apa. Betul nggak nih apa yang dia bilang teman saya? Saya searching di Google, ternyata ada keluar artikel Ustaz.
Saya sebut aja artikelnya Ustaz ya. Rumah ISO. Alhamdulillah tuh. Yang saya klik rumah ISO. Karena di bawahnya ada tuh Ustaz. Nggak saya klik. Nggak saya klik. Kok hipnotis Pak? Gini kita. Saya klik rumah ISO. Terus itu ada penerang-penerangannya Ustaz. Jadi ternyata bismillah aja cukup gini. Akhirnya kok ternyata benar nih. Akhirnya hatilah makin gelisah, pengen banyak yang lebih tahu lagi. Berarti dengan doa makan aja aku bisa salah, berarti banyak kali yang aku salah ini. Apalagi sholatku. Nah akhirnya di situ makin apa namanya Ustaz? Mau bertanya, mau belajar. Iya, mau nyari, makin pengen cari tahu. Saya searching di sosial media kajian Ustadz Sunnah. Alhamdulillah yang paling pertama keluar tuh Ustadz Khalid. Saya scroll, saya klik yang Ustadz Yazid. Enggak apa-apa, silakan. Tapi tetap saya dengar Ustadz. Berarti begitu keluar langsung di skip. Enggak. Oh. Astagfirullah. Saya dengerin ternyata benar. Makin banyak, terus saya berpikir kayaknya nih udah sering tuh dengerin ceramah online, tapi saya belum datang Ustadz. Belum datang ke kajian-kajian, ke masjid saya belum datang, tapi sudah dengar. Akhirnya kebetulan teman saya Andra ini masih ada dia kan orang Medan. Dia masih ada di warkop itu. Maaf, sebelum lanjut, ini tahun berapa nih mulainya nih? Mulai tadi kan transisi dari belum kenal agama, sekarang sudah mulai cari searching ceramah, ini kira-kira tahun berapa? Tahun 2018 sampai 2025 lah Ustaz, 2025 awal. Karena kan saya baru juga Ustaz. 7 tahun ini maksudnya cuma searching, belum hadir ke masjid? Enggak. Oh, maksudnya saya setelah tahu kajian sunnah ini dari awal 2025 Ustaz. Sampailah sekarang gitu. Jadi jangkanya paling belum ada 2 tahun Ustaz. Akhirnya berarti ditegur sama teman tadi itu tahun 2025? 2005 awal Ustaz. Oh. Saya balik lagi ke dia, ternyata benar yang kau bilang gini. Oh iya, dikasihlah ceritanya lagi sama dia begini. Akhirnya saya cobalah karena nggak ada teman Ustadz di Cibubur tuh, saya nggak ada teman. Saya pikir Cibuburnya aku yang sunnah nih sendiri nih kayaknya nih. Nggak ada Ustadz, nggak ada. Saya pikirnya gitu Ustadz. Kayak gimana nih aku bisa istiqomah nih kayak gini. Akhirnya saya beli coba beli kitab-kitab Tad, karena saya sendirian kan di Cibubur. Cobalah, saya sempat itu mungkin merasa sendirian Ustadz. Jadi biar nggak saya keluar, biar nggak ke tempat yang nggak benar lagi. Akhirnya saya beli kitab lah, biar ada kegiatan di rumah. Beli kitab, termasuk saya di online itu pernah nanya-nanya di kayaknya Ajwad Store tuh Ustadz. Akhirnya saya dapat satu kitab tuh di store-nya Ustadz, Rahasia Alam Ruh dari Ibnu Qayyim. Nah itu salah satunya. Terus banyak lagi beli kitab-kitab yang lain, saya baca. Alhamdulillah makin ngerti. Coba nyari-nyari teman-teman kajian di Cibubur. Awalnya kita selagi sholat Jumat. Ini sempat lama saya nyarinya Ustadz, teman-teman jamaah sunnah kan. Saya sholat di salah satu masjid Cibubur, saya duduk paling saf depan, terus ada di saf sebelah sini kosong itu Ustaz, masuk satu orang. Terus saya lihat di sholat sunnahnya Ustaz, ini kayak sholatnya kayak yang saya baca sesuai sunnah lah pokoknya, cara gerakan dia sholat. Karena kan saya alhamdulillah itu pas di rumah sudah khatam sifat sholat Nabi dari Syekh Albani Ustaz. Saya udah khatamin itu kan. Ya, karena yang paling saya benerin duluan sholat saya nih Ustaz. Jadi ketika dia ngeliat sholat, wah ini nih, saya memang dia sholat saya perhatiin gini Ustaz. Bener nih cara dia duduknya, cara sedekapnya, dari cara sedekap saya lihat. Lihatin gitu dia nggak terganggu? Hah? Dia sempat begitu Ustaz. Astagfirullah. Sambil baca istiadah gitu ya? Iya.
Sempet gitu dia. Akhirnya, wah ini temanku nih. Tapi kan di Cibubur dekat Cilengsi, dekat dengan teman-teman Roja. Saya belum tahu Roja, Ustaz. Saya pikir Roja itu cuma sekedar radio-radio aja, Ustaz. Iya. Terus akhirnya saya beres sholat. Besoknya kalau nggak salah tuh saya berani-berani nanya ke beliau, kebetulan lagi jual bensin. Saya datangin Ustaz. Assalamualaikum Mas. Iya. Jadi saya berani-berani tanya, Mas, sholat di masjid mana? Oh, di sini nih Mutiara Sunnah, dekat. Oh, ada. Akhirnya saya minta nomornya, Mas, tolong hubungin saya, ajak saya kajian di situ. Oh, nih Sabtu ada. Itulah saya kajian pertama saya itu tadi. Kajian pertama saya ada Ustadz Ihsan yang dari Medan itu. Saya pertama kali masuk. Oh, ternyata gini nih kajian sunnah. Alhamdulillah. Kajian kedua saya di sini Ustadz Syafiq sama Ustadz Hasan Ayatullah. Alhamdulillah saya sekarang duduk di sini Alhamdulillah. Makanya hijrah. Tapi masjid seperti ini kan sudah biasa berarti kalau semua hadir di sini. Gimana Ustadz? Kenapa tadi ketakutan dekat begini? Kan masjid ini biasa begini. Ya memang. Kan nggak pernah duduk di atas gini Ustaz. Iya, patokan orang hijrah kan duduk di sini Ustaz. Ini mah belum nih Ustaz. Belum Ustaz. Hah? Iya. Nanti diundang satu-satu. Asal. Insyaallah. Jadi begitu Ustaz. Terus habis itu ikut kajian nih. Apa hasilnya? Efeknya apa setelah ikut kajian tadi? Lebih tertarik lagi, lebih banyak buat jadwal ikut kajian atau? Iya Ustaz, apalagi di masjid kita kadang seminggu 2 kali, kadang sekali. Alhamdulillah makin dari yang nggak tahu jadi tahu hukum Islam, sunnah-sunnah. Jadi gitu. Dulu kan nggak tahu apa itu sunnah. Setelah alhamdulillah teman saya itu ngasih tahu, saya cari tahu. Oh ternyata begini loh kemurnian Islam. Saya berpikir Ustaz, lihat ceramah Ustaz juga, Allah mengirim Rasulullah untuk menjadi suri tauladan, harus dicontoh Rasulullah. Saya berpikir, iya ya ngapain kalau aku nggak nyontohin Rasulullah, untuk apa? Akhirnya berpikir, kayaknya aku memang betul nih harus nyontohin Rasulullah cara beribadah. Kalau enggak, bahaya kan Ustaz kan. Maksud saya gini Ustaz. Tenang aja, tenang. Kenapa kayak grogi gitu? Apa? Kok kayak banyak lama mikir, langsung aja spontan. Ini terlalu dekat kan? Gitu kan? Terlalu dekat masnya nih. Iya. Iya Ustaz. Jadi akhirnya mikirnya kayaknya memang harus kita ngikutin sunnahnya Rasulullah, cara beribadah Rasulullah. Jangan. Akhirnya saya di situ mutusin saya nggak pernah mau lagi beribadah berdasarkan hawa nafsu saya Ustaz yang kayak dulu. Saya dulu entah ngapain saya Ustaz. Dulu kenapa ngarang-ngarang ibadah? Wah iya Ustaz. Jangan diomongin Ustaz. Ya gitu Ustaz. Oke, sekarang setelah mulai hijrah, mulai kenal, terus tertarik untuk pindahin konten dakwah itu ke media? Ya, mikirnya saya gini awalnya Ustaz, karena saya sudah tahu sunnah-sunnah itu kayak gimana. Saya mikirnya, saya anak muda, generasi sekarang, saya lah yang harus menjaga kemurnian Islam dan sunnah. Generasi saya lah ini Ustaz. Makanya saya berpikir dengan profesi saya sebagai konten kreator, mungkin saya lebih bisa menyebarluaskan sunnah lewat video-video saya Ustaz. Walaupun sedikit Ustaz. Itu yang mau saya bikin selama ini. Apa efeknya setelah transisi dari konten melucu umum, terus tiba-tiba masuk ke konten-konten agama, walaupun juga mungkin masih ada cuplikan lucunya. Ada efeknya nggak? Kekurang atau bertambah follower atau orang yang viewernya? Makin bertambah sih Ustaz, karena yang universal ini tetap stay dia, masuklah followers baru yang kayak gini nih Ustaz nih.
Gitu Ustaz. Jadi ada segmen universalnya, sekarang saya ada segmen orang solehnya Ustaz, gitu. Alhamdulillah. Respon dari komen-komen atau orang yang lihat itu lebih mendukung. Alhamdulillah banyak yang dukung Ustaz. Alhamdulillah banyak yang dukung. Ada yang kasih masukan mungkin buat konten apa gitu. Iya, malah mereka pengennya bikin yang ini dong, bikin yang ini dong. Wah, ini mau bahaya semua nih. Iya Ustaz, ini bahaya semua nih. Gitu. Kok bahaya, kenapa? Kan konten dakwah. Hah? Kan konten dakwah kan? Iya. Disuruh bahas inilah Ustaz, G30 SPKI saya. Saya kan nggak ngerti Ustaz. Kurang dulu sekolah saya. Jadi saya takut, saya paling yang simpel-simpel aja Ustaz, bikinnya sama tim yang kayak tauhid, sunnah gitu-gitu Ustaz. Fikih-fikih yang saya tahu, yang saya belajar. Saya pun juga bikin konten itu saya belajar dulu Ustaz. Belajar dulu, ngelihat ada Ustaz yang bawain nggak nih tentang ini. Kalau ada ya udah kita bikin videonya gitu. Jadi aman Ustaz. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Apa dengan sama ini atau ada pemikiran-pemikiran baru untuk kembangin dakwah di situ? Kayaknya untuk sementara saya masih bikin yang seperti sekarang Ustadz. Karena penonton itu senang banget itu dengan ada dakwah dengan komedinya Ustadz. Mungkin ini mungkin 5 tahun ke depan masih fresh Ustadz. Insya Allah Ustadz. Ya. Terus sekarang setelah hijrah nih. Ya Ustadz. Umumnya semua orang hijrah itu biasanya ada saja godaan. Iya, Ustaz. Untuk kembali ke masa lalu, atau mungkin godaan untuk mengurangi sekarang semangat untuk menerapkan agama. Apa yang antum lakukan? Kiat apa yang antum lakukan supaya memang bisa tetap konsisten? Kalau sekarang sih Ustaz, saya agak banyak diem di rumah, diem di masjid sama bapak-bapak Mutiara Sunnah. Itu ada Pak DKM-nya, Pak Hendra, ada Pak Edi, ada Rama, Pak Yusuf juga. Saya banyak diemnya di sana karena menghindari yang saya nggak mau. Juga sekarang ini kan masih banyak teman-teman yang ngajak main ini Ustaz, karena belum banyak juga teman-teman dari kalangan artis tahu saya tuh udah hijrah. Jadi agak-agak menjaga nggak datang ke perkumpulan mereka karena saya baru hijrah, iman saya belum kuat. Allah nyuruh menjaga iman kita, bukan nyoba-nyoba Ustaz. Nanti saya kok gini-gini saya tiba-tiba. Kan nggak boleh Ustaz. Makanya saya sekarang belajar istiqomahnya dari mana? Dari bapak-bapak Mutiara Sunnah. Alhamdulillah saya waktu sholat di sana langsung diajak kenalan, langsung diajak gabung, dimasukin grup. Kita siap sholat maghrib itu, beres sholat maghrib udah ngobrol-ngobrol. Jadi kegiatan saya meladenin bapak-bapak itu Ustaz. Iya, jadi di situ saya dari situlah saya istiqomah, nggak kemana-mana. Pulang ke rumah ya udah tinggal ketemu anak istri tidur. Tapi teman-teman komunitas yang lama itu karena kurang direspon gimana? Maksudnya efeknya apa? Akhirnya lama-lama tahu, oh dia nggak mau ini karena hijrah. Mereka tahu lah Ustaz. Karena kebetulan komunitas-komunitas saya yang artis ini emang sering nongkrong Ustadz. Jadi kalau misalkan dulu tuh bulan-bulan pertama saya nggak ada tuh pada nyariin, pada WA, pada WA saya di mana gitu. Agak bingung juga. Antum nggak berusaha manggil mereka untuk datang ke masjid sesekali, melihat aktivitas antum? Oh belum Ustadz, belum. Coba diajak nanti. Insyaallah, misalnya ini sebulan sekali ada kajian mana yang menarik, mungkin di weekend di antara 20, 30, 40 komunitas yang dikenal dulu, bisa 1-2 orang mungkin yang nyantol diajak, mereka dengar, kan bisa menambah pahala. Apalagi kalau konten kreator kan mereka bisa, kalau banyak orang yang seperti antum terfikir sudah punya follower, kemudian dia bisa jadikan medianya sebagai media untuk dakwah, itu kan menarik sekali. Iya, Tentu dengan spesialis masing-masing. Kayak antum suka humor misalnya, yang penting tidak ada pelanggaran syariat bisa. Mungkin ada orang backgroundnya pendidikan formal, lebih kepada akademik, dia juga bisa. Mungkin pebisnis dengan cara bisnisnya dan seterusnya lah. Karena saya lihat banyak sekali ikhwah kita ini dari berbagai macam bidang, mereka hijrah dan akhirnya mereka kembangin di bidang itu masing-masing. Iya. Jadi selain melayani bapak-bapak tadi, apa lagi?
Kan tadi melayani DKM, duduk Iya. ngobrol sama mereka. Hanya itu kiatnya atau ada yang lain? Kiatnya setiap hari itu, Tat. Jadi saya itu sebenarnya sudah dimasukin ke grup pengurus. Ada di dalam di situ kan ada yang namanya kayak grup bendahara, Ustadz, kayak grup kebersihan. Saya masuk grup yang buat khusus diceramahin, Ustadz. Jadi saya gitu. Itu, Ustadz. Itu saya baru tahu tuh ada divisi di masjid ada. Iya, Ustadz. Begitulah, Ustadz. Enggak lah, kita ngobrol-ngobrol kayak bapak-bapak. Awalnya saya pikir ini bapak-bapak salaf nih kayaknya kaku-kaku kali nih. Saya cobalah karena pengen gabung kan, Ustadz, biar saya punya teman. Akhirnya coba nongkrong. Beres tahsin mereka tebak-tebakan, Ustadz. Wah, mantep nih. Iya, beres tahsin tuh tebak-tebakan. Wah, nggak terlalu kaku ternyata. Jadi Tebak-tebakan gimana maksudnya? bapak-bapak nih umurnya seumuran Cilengsi lah, Ustadz. Beres tahsin mereka tebak-tebakan olahraga apa yang nggak bisa dilakukan malam-malam. Bapak-bapak yang satu jawab lari pagi gitu. Kayak gitu, Ustadz. Jadi nih nggak bener ini. Akhirnya ternyata memang lucu-lucu. Saya tuh ngopi, kita nggak di masjid doang, tapi ngopi. Misalkan cari tempat kopi, rame-rame tuh, Ustadz. Makan pagi saya diajak. Mereka bapak-bapak DKM di masjid saya kayak merangkul saya biar saya nggak kemana-mana lagi gitu, kayak takutnya kan karena saya masih muda, Ustadz. Yang saya pikir kan mereka tuh baik-baik karena ngajak saya, yuk makan, biar dekat sama mereka, biar betah di masjid itu, gitu, Ustaz. Kalau setelah pulang ke rumah dengan keluarga sendiri kembali ngobrolin agama atau kalau di rumah untuk kiatnya kan tadi kalau di luar tuh aktif di masjid nih sama aktif di masjid. Kalau dalam rumah seperti apa? Kalau dalam rumah sih karena ada ajak nggak istri misalnya ikut juga ke pengajian atau ngobrol lagi tentang masalah apa yang tadi dibahas di kajian? Iya, saya pulang ke rumah, duduk. Enggak. Ya, saya bahas tadi aku kajian gini. Pelan-pelan saya ternyata kajian sunnah itu enak. Pernah saya juga bawa ke masjid kita untuk tarawih dia sekali. Alhamdulillah dia enak kok masjidnya, enggak nyaman kata dia gitu-gitu. Jadi dikasih istri yang sepadan mungkin. Iya. Jadi kadang saya beres kajian ya sudah pelan-pelan. Tadi aku kajian ini, Ustadz gini. Dia tapi tetap dengerin. Oh dia gitu. Kalau respon dari keluarga secara umum, orang tua yang lainnya melihat prosesi pindah hijrah ini gimana? Alhamdulillah sih dukung, orang tua saya dukung. Bilang ke mak sekarang alhamdulillah udah hijrah ke sini. Adalah sedikit banyaknya yang pernah mama saya lakuin karena saya sudah hijrah, jadi dia tinggalkan juga itu tadi. Mak ini nggak boleh, mak ini nggak boleh. Oh ya, udah curiga aku kata dia gitu tadi. Iya gitu. Kalau buat konten itu spontanitas saja apa yang terlintas di benak atau memang pakai referensi? Kan menarik nih misalnya. Iya. Saya sekarang lagi coba mau kembangin sama tim buku-buku yang kita bedah contoh dosa-dosa besar. Itu dibuatkan dalam bentuk episode aja. Maksudnya bukan ceramah, tapi kayak cuplikan cuplikan cerita pendek gitu ya. Misalnya masalah syirik dibuatin cerita, masalah riba dibuatin cerita. Jadi referensinya jelas. Mungkin kalau di perfilman juga itu kan ada buku, ada novel, ada segala macam. Nah itu lebih menarik tuh daripada hanya sekedar yang muncul di benak. Mungkin semua sisi bisa kita sentuh. Jadi kalau bisa nanti cari buku-buku referensi apa yang menarik, terus bisa dibaca, jadikan rujukan sehingga kontennya lebih terarah. Terus selanjutnya kalau misalnya kiat lah ya, seperti apa menolak nih ajakan teman-teman yang dulu-dulunya kalau ngajak, apa yang antum lakukan dengan menolak, misalnya mereka telepon, mereka WA, atau misalnya ada penawaran tadi sampai ratusan juta mungkin proyek, tapi antum tahu itu secara agama tidak boleh. Iya. Bagaimana caranya antum menolak itu? Kalau saya kan tiap job saya punya manajer tuh, Ustaz. Jadi yang saya kasih pengertian dulu. Afwan, mic-nya didekatin dikit kayaknya agak jauh. Nah. Jadi yang saya kasih pengertian dulu itu manajer saya. Sekarang aku udah hijrah begini-begini nanti. Jadi ketika ada job masuk dia itu yang menghandle, Ustaz. Gitu, Ustaz. Jadi kalau untuk kerjaan sih nggak langsung ke saya, Ustaz.
Tapi manajer itu sudah saya kasih tahu yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, kayak gitu. Jadi manajer pun kayak harus dikasih pengertian tuh karena kita kan saling kerjasama tuh Tad. Manajer sudah hijrah juga belum? Manajer marah Kristen Tad. Oh. Iya. Iya Tad. Nggak ganti manajer aja sama DKM masjid yang tadi bawa bapak itu. Nggak ngerti endorsement. Kan lucu-lucu juga. Iya, lucu Tad. Bapak-bapak DKM kita taunya cengkeh, gitu kunyit, gitu-gitu Tad. Pokoknya yang zaman-zaman dulu lah. Kalau gitu kenalan sama anak-anak mereka. Mungkin ada yang sebaya. Mungkin ya Ustaz ya. Ya, jadi bisa diajak untuk buat konten sama-sama gitu kan. Soalnya saya dua Tad pilihannya di masjid itu Ustaz. Saya mau berteman dengan bapak-bapak DKM apa dengan Rama tuh yang Sigla 4 SD. Saya udah pilih bapak-bapak DKM aja lah. Gitu Ustaz. Masa nggak ada generasi tengah-tengahnya? Ada sih Tad. Cuma itu berarti tua banget atau muda banget gitu? Lebih kebanyakan tua Ustaz. Lebih kebanyakan tua sih. Berarti Allah mau antum belajar dari pengalaman mereka dulu. Betul Ustaz. Ya, sering saya sampaikan ke ikhwah di pengajian, kalau seandainya kita punya nih masa lalu kelam, ada teman-teman kita yang jauh dari agama, kemudian mengajak kita untuk kembali lah ngobrol, ayo ya kumpul lagi yuk di sini, di karaoke mana, diskotik mana gitu-gitu. Nah kadang-kadang ada ikhwah dan akhwat kita itu, dia karena takut tergoda, dia nggak menjawab teleponnya, dia nggak jawab WA-nya. Nah ini efeknya kurang baik dari dua sisi. Yang pertama itu, mungkin nanti teman-temannya yang tadinya baik sama dia bersangka buruk. Hanya karena ketakutan dia jangan sampai dia digoda lagi. Padahal sebenarnya kalau dia jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin selama ini belum pernah salam. Tapi begitu dia salam kan temannya pasti kaget. Kok tiba-tiba jadi ahli surga nih, tadinya kan jauh misalnya. Nah terus baru dijelaskan, oh ya memang saya sekarang sudah hijrah gini-gini. Nah itu kan lebih baik. Sehingga teman-temannya tahu, oh hijrah apa itu hijrah, dijelasin lah sama dia. Nah, kedua nanti tidak akan diundang-undang lagi yaitu telepon karena sudah tahu orang ini tidak akan hadir. Contohnya. Berarti tapi kita, kalau antum sudah dengan manajer Kristen tadi sudah klop, ya alhamdulillah. Jangan dibawa Kristen Ustaz. Iya Ustaz. Yang penting saya udah ngasih pengertian. Tapi kalau teman-teman langsung ke saya tuh awalnya memang kayak yang Ustaz bilang, saya nggak balas Ustaz. Saya alasan kerja. Berarti kan, padahal saya nggak kerja Ustaz. Berarti kan ada unsur menipunya juga kan Ustaz kan. Saya sempat kepikiran tuh, akhirnya saya ya udahlah berani-beraniin lah bilang maaf ya aku udah nggak bisa kayak gini gitu. Masa saya diajak bikin berhala Ustaz gini, saya kan udah nggak mau lagi Ustaz, udah nggak bisa lagi saya. Ya karena kan di satu sisi antum sudah tampil di media antum menunjukkan dakwah ya, mulai menyebarkan sunnah, memperkenalkan ini dan itu. Nah sebaiknya memang yang teman-teman lama ini dijelaskan sama mereka. Jadi bukan mereka kenal dari konten, Betul, memang dikenal dari pribadi antum yang selama ini tidak berubah. Betul, dengan humorisnya, dengan segala macam. Cuman memang sekarang lebih agamis. Mungkin lebih begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi penyebab mereka hidayah. Amin ya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Fadal, kalau ada pertanyaan masuk. Saat ini di media baru satu pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya dari Sari Jakarta, pegawai 29 tahun. Apakah ada doa khusus untuk mendoakan keluarga teman-teman yang non-muslim agar segera mendapatkan hidayah dari Allah? Karena di lingkaran terdekat saya masih banyak yang non-muslim. Terima kasih. Wah kalau ini saya nggak tahu Ustaz. Saya nggak tahu. Enggak, memang yang ditanya saya. Oh Ustaz. Nanti ada pertanyaan buat antum nanti. Jadi kalau lafadz khusus tidak ada, ya lafadz khusus tidak ada. Tetapi kita bebas menyampaikan apa saja kepada Allah SWT. Tapi yang paling dasar adalah minta supaya Allah berikan hidayah, kan itu. Seperti doa Nabi SAW untuk ibunya Abu Hurairah. Ya Allah berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah, gitu kan. Atau kita mau target apa nih? Supaya mereka masuk Islam karena non-muslim. Kita mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah supaya masuk Islam. Atau dia jauh dari agama masih buat maksiat. Ya Allah buatlah dia hijrah dari masa lalunya yang kelam kepada agama misalnya. Nah itu bisa saja. Jadi lafaz-lafaz khusus tidak ada, tetapi kita boleh menyampaikan dengan bahasa-bahasa lebih sederhana. Dan ini bagus sekali ya. Sebenarnya dilihat sederhana tapi ini ide bagus. Teman-teman sekalian, kita kalau tidak bisa menyampaikan sebuah dakwah kepada orang atau menjadi penyebab hidayah orang, minimal doakan. Itu doa penting sekali. Misalnya contoh kita lewat di jalan ada
Kita lewat ada ibu-ibu tidak pakai jilbab. Bahkan cuma sekedar lewat. Kita bilang misalnya, ya Allah berikanlah dia hidayah. Minimal kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah hari kiamat. Gitu kan? Karena memang tentang negeri Ila yang Allah SWT kutuk mereka menjadi kerah dan babi. Karena dari Bani Israel yang dilarang mancing hari Sabtu tapi mereka tetap melakukannya gitu ya. Itu kelompok yang diselamatkan oleh Allah. Waktu ditegur oleh kelompok yang lain mengatakan, kenapa kamu harus menasihatin orang-orang ini supaya meninggalkan mancing hari Sabtu yang dilarang oleh Allah? Mereka bilang supaya kami lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Itu salah satu alasan nyata ya. Jadi jangan sampai kita berpikir teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat mungkar depan mata kita, lalu kita biarkan itu urusan diri, kita tidak tanggung jawab. Tidak, kita akan tanggung jawab. Pelang-pelang iklan yang memang ada maksiatnya itu akan tanggung jawab depan Allah. Maka gunakan doa. Ya Allah hilangkan kemungkaran ini. Ya Allah ganti menjadi sesuatu yang ma'ruf misalnya. Ya Allah berikan dia hidayah. Dan pernah saya sampaikan dalam materi doa. Dalam doa ini kita bisa meraih semua pahala kebaikan dari orang yang berbuat baik. Dan kita bisa meraih pahala dari kesalahan yang orang lakukan. Contoh misalnya kita lewatin sebuah masjid. Masjid itu tuh ramai sekali orang datang. Seperti yang antum hadir di sini. Jangan cuma bilang, oh Blok M Masjid Nurul Imannya rame ya. Nggak cukup, itu untuk apa? Manfaatnya tidak ada buat antum, tidak ada buat pendiri juga tidak ada. Tapi bagaimana kita berdoa mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan peluang pendiri masjid ini sehingga rame seperti ini, Masya Allah, yang hadir ribuan, kajian banyak. Maka kalau engkau memberikan peluang yang sama kepadaku, ya Allah, aku akan lakukan. Maka bisa dapat pahalanya. Orang apa saja ya, kita lihat ada anak lagi bakti sama orang tuanya, ada orang lagi mendirikan yayasan sosial, masjid, apa saja. Kita berdoa agar kita punya andil di situ. Sebagaimana juga kesalahan orang, tadi ada orang belum berhijab, belum sholat, kita doakan, karena mungkin kita jarak jauh, tidak bisa ngomong, atau kalau kita ngomong kita takut menyinggung perasaannya. Kita bisa mengatakan, ya Allah berikan dia hidayah. Maka dari kesalahan orang pun kita bisa dapat pahala. Oleh karena itu mendoakan itu penting sekali. Ya kita doakan. Iya. Selanjutnya, sebentar Ustaz. Pertanyaan mungkin untuk antum dan juga Bang Mail sendiri. Mail aja dulu. Saya dulu Ustaz. Biar antum jawab juga. Oke. Bagaimana konten-konten lama antum? Apakah antum berlepas diri karena masih banyak yang share jika ada konten yang mungkin ada pelanggaran-pelanggaran? Nggak bisa pertanyaan yang tentang tafsir-tafsiran aja nih. Kalau konten yang dulu masih ke explore sekarang itu emang nggak bisa kita bendung karena memang reuploader ini makin lama makin terlalu banyak. Jadi konten-konten yang lama itu tetap selalu ada itu, Ustaz. Bahkan reuploader itu makin banyak, jadi konten yang lama itu makin meluas sebenarnya. Jadi kita pun juga untuk mencegahnya juga bingung, gitu Ustaz. Akhirnya tim itu yang paling banyak reuploader itu adanya di Facebook. Akhirnya saya bilang ke tim buat Facebook. Buat Facebook langsung tolong diurusin secepatnya diverifikasi biar supaya penonton-penonton nontonnya di Facebook asli saya. Karena Facebook asli itu udah banyak banget reuploadernya Ustaz. Salah satunya mengupload video-video lama saya. Jadi maksudnya langkah yang antum melakukan adalah dengan membuat akun baru di Facebook, terus membuat konten-konten yang baru diisi di situ. Benar Ustaz. Dengan harapan nanti bisa menutupi konten yang lama. Betul. Itu salah satu langkah yang positif. Tapi kalau saran dari kami sih, memang harus berlepas diri. Karena jangan sampai, apalagi kalau memang dia fatal ya. Misalnya kita mengajak pada sesuatu yang berbau pelanggaran agama, selama kita tidak mengatakan berlepas diri, apakah dengan menghapus konten ya, secara resmi, kita menutupnya, atau kita buat satu cuplikan, yang cuplikan itu mewakili, general. Kita mengatakan, sekarang saya sudah hijrah, Alhamdulillah saya dapat hidayah, makanya saya buat konten-konten seperti ini. Kita transparan aja, karena sudah di media kan. Jadi konten-konten yang lama itu saya berlepas diri. Jadi saya mungkin tidak bisa menarik semuanya. Sebagai contoh yang lain, misalnya kalau ada artis juga akhwat, dulunya tidak berhijab, terus tersebar di mana-mana ya, dia harus berlepas diri. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutup konten itu, tidak mampu maka atau tidak bisa membendung semuanya, dia mengatakan saya berlepas diri kalau masih menyebar karena saya sudah taubat kepada Allah. Jadi itu perlu disampaikan. Oke, Siap Ustaz. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Ikhwan dari Bontang, Kalimantan Timur dan sekarang ada di Jakarta.
Dan alhamdulillah Anda meniatkan untuk hadir di kajian inspirasi hijrah ini. Anda mau bertanya Ustaz, sebelumnya alhamdulillah Allah memberikan Anda hidayah untuk mengenal sunnah, semoga Allah berikan keistiqomahan. Yang ingin Anda tanyakan ialah apa hal-hal yang harus dipelajari dalam menuntut ilmu agama yang paling awal sekali Ustaz? Serta mohon berikan saran untuk bisa mengatur waktu dalam belajar agama, serta nasihat bagi penuntut ilmu yang awam seperti saya agar istiqomah. Jazakallah khair. Ya ini saya pertama mendukung ya semua ikhwah dan akhwat kita yang sedang datang ke satu kota, ya termasuk Jakarta misalnya, luangkan waktu untuk hadir majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini luar biasa efeknya. Ya. Semua punya efek, amal soleh punya efek, dosa punya efek. Dan itu bisa beberapa hari ke depan, pasti begitu. Ini antum bubar dari kajian ini, ada saja inspirasi, ada satu motivasi yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Minimal tadi efek sholat kita, minimal zikir kita habis sholat. Apalagi kalau kita bisa dapat manfaat dari pertemuan kita seperti ini ya. Itu contohnya. Sebagaimana juga orang kalau duduk dalam satu majelis ahli maksiat, mereka cerita tentang perzinahannya, tentang perbuatan-perbuatan amal buruknya, itu akan berefek pada kita beberapa hari. Masih terngiang-ngiang di kuping kita, di benak kita apa yang mereka ceritakan. Makanya kita disuruh oleh Nabi SAW untuk berada di satu komunitas yang baik ya. Jadi ini sangat baik, dari Bontang jauh-jauh datang di Jakarta terus meluangkan waktu untuk hadir, itu positif sekali. Apalagi kalau kayak acara kita di sini cuma maghrib isya 40 sampai 50 menit. Teman-teman juga yang hadir saya yakin kadang-kadang masih pulang kantor ya, daripada macet di jalan mampir aja, habis isya jalan. Jadi tidak ada beban untuk ketinggalan sholat isyanya kan gitu. Dan saya kembali mengingatkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya bersuci, ya mungkin kalau antum dari kantor tadi antum sudah bersuci, ya atau mungkin belum sempat udu, antum udu di sini, ya, mudah-mudahan dapat faedah yang sama. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar bersuci kemudian menuju ke masjid sholat 5 waktu, maka akan dicatatkan baginya pahala haji yang lengkap. Karena saya pernah bilang, dalam satu hari itu kita bisa dapatkan 5 pahala haji, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Asal keluar dari rumah dalam kondisi berwudu dan pergi ke masjid sholat berjamaah. Tidak ada tujuan lain kecuali itu. Di sini kita gabungkan 2 sholat, maghrib dan isya. Berarti bisa 2 dapat pahala. Belum lagi duduk antara sholat dengan sholat ini dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, itu selama kita keluar untuk sholat dan sholat yang menahan kita, maka dihitung kita sedang sholat sampai sholat akan datang. Jadi tadi walaupun kita sudah salam sholat maghrib, tetap dicatat sedang sholat, kita duduk, dengarin majelis, saya mungkin sama beliau sedang bicara, semua ini tetap dicatat sholat sampai isya. Dan terlalu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Itu dulu ya. Jadi dukungan saya pada seperti yang bertanya tadi, dan juga teman-teman sekalian. Kalau kiat istiqomah sudah sering saya sampaikan di majelis kita. Kalau dari saya cuma 4 saja. Yang pertama ilmu. Tidak ada pondasi iman ya yang mengalahkan ilmu. Ilmu. Setiap dengarkan ilmu, dengarkan hadis, dengarkan ayat, dengarkan cerita orang-orang saleh. Alhamdulillah, konten-konten ceramah kita sudah masuk di semua itu. Mau cerita tentang biodata, kita sudah ada cerita tentang sahabat Nabi, tentang Nabi-Nabi gitu ya. Mau cerita tentang alam akhirat, kita ada surga dan neraka. Kita pernah membahas tentang masalah siksa kubur dan kematian. Kemudian kita mau hukum-hukum juga sudah dibahas. Mau bicara masalah akidah sudah dibahas. Jadi sebenarnya penting sekali ilmu itu. Kemudian yang kedua diamalkan. Dan saya sudah sering sampaikan, dalam mengamalkan syariat, itu tanda kutip setiap orang di antara kita tanda kutip memaksakan diri. Memang harus kita paksa. Sholat malam itu dipaksa, hadir majelis seperti ini dipaksa, sedekah itu dipaksa, paksa dulu. Karena sesuatu yang dipaksa dilakukan dan jadi sebuah kebiasaan nanti, itu akan sulit syaitan untuk memberhentikannya. Sering saya kasih contoh kan, kita sama syaitan ini seperti di garis start. Selama kita belum memulai lari, syaitan di sebelah kita akan terus menjatuhkan semangat kita. Kamu nggak bisa, kamu begini, nanti aja. Tapi kapan syaitan itu kewalahan? Kalau kita sudah mulai lari. Kita sudah mulai mengerjakan ibadah. Tadi waktu antum mau ke sini, pasti 1001 godaan syaitan. Sudahlah blok M jauh, macet, ini, itu. Tapi karena antum tetap jalan, seperti orang yang sudah mulai lari, syaitannya mau menggoda susah. Dia harus mempunyai kecepatan bersama, sama dengan kecepatan kita. Itu pun orang kalau lagi lari, di sini bahasa saya lari maksudnya adalah tanda kutip ya, kita sudah mulai kerjakan ibadah itu. Maka suara yang dibisikkan itu tidak sekuat kalau kita lagi tenang, lagi diam, kita tidak melakukan aktivitas, itu pasti beda. Makanya godaan syaitan itu paling banyak di saat orang sedang rileks, lagi santai. Nah itu paling banyak tuh godaannya. Tapi kalau kita sibuk maka tidak, ya sulit. Nah seperti itulah. Allah mengatakan di poin kedua ini, walladzina jahadu fina la yahdiyannahum subulan, dalam akhir ayat surah Al-Ankabut.
Dan orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Yang ketiga baru sama komunitas. Nah tadi yang beliau lakukan itu benar. Walaupun lebih tua, tapi komunitas yang baik. Ada tahsinnya, ada ta'limnya, ngurus masjid. Kita bisa minta nasihat. Belum lagi orang yang menjadikan masjid sebagai tempatnya. Itu ada hadis yang mulia disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, masjid itu punya pasak-pasak, pondasi dasarnya. Itu yang dimaksudkan bukan cakar ayamnya, bangunan itu bukan. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang datang sholat. Kayak antum sering masjid itu dianggap pasak-pasaknya masjid. Kata Nabi SAW, kalau mereka tidak hadir, maka mereka, julasa teman-teman duduk mereka para malaikat. Walaupun mereka tidak nampak dengan kita. Karena malaikat itu selalu ada di rumah Allah. Kemudian kalau mereka tidak hadir, malaikat akan mencarinya. Kalau mereka sakit, malaikat akan menjenguknya. Dan kalau mereka punya hajat, malaikat akan membantunya. Itu salah satu keutamaan orang ke masjid. Hadis disahihkan oleh para ulama hadis. Jadi memang kita bersama dengan komunitas yang baik. Kemudian yang keempat, kita selalu berdoa agar supaya kita dibuat istiqomah. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan untuk Bang Mail. Bang Mail sebagai preman terkuat di bumi, apa motivasi antum agar saya harus selalu istiqomah nih sampai mati ikut sunnah? Begitu pertanyaannya. Gitu. Iya. Dulu sih saya preman terkuat di bumi, kan sekarang udah nggak lagi. Jadi untuk cara saya istiqomah sih yang kayak tadi saya ikut majelis ilmu paling pertama Ustadz. Cari orang-orang soleh, berkumpul sama orang-orang soleh, walaupun umurnya seumuran Cilengsi, nggak masalah. Karena mereka itulah yang ngasih nasihatan untuk saya, karena perjalanan hidup mereka tuh udah beberapa fase itu, Ustaz. Dari zaman Cakrabirawa, terus perpindahan presiden, masuk ke zaman Ali-Ali, Frutang, mereka sudah ngejalanin, Ustaz. Jadi nasihat mereka tuh memang daging semua. Kayak duduk-duduk sama bapak-bapak tuh saya dengerin, emang sih panjang Ustadz mereka cerita, tapi memang daging semua. Sampai ketika mereka tuh ngasih nasihat, saya nyeletuk, oh pantesan hijrah bapak ini. Memang kehidupan mereka kan yang kayak tadi saya bilang Ustadz, lebih mereka duluan yang sudah menjalani kebandelan hidup, bandel-bandelnya segimana bandelnya. Jadi saya ngambil pelajarannya dari situ Ustadz. Sama satu lagi, itu circle masjid, dan carilah tongkrongan circle yang di luar itu juga orang-orang soleh, karena circle itu berpengaruh Ustaz dengan lingkungan kita Ustaz. Kalau aja satu orang yang udah yuk kesini yuk, itu kita udah bahaya itu Ustaz. Makanya sekarang saya apalagi masih baru, yang paling saya jaga adalah circle saya Ustaz. Itu Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Untuk semua juga ikhwan dan akhwat, jazakumullah khairan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang masuk dan belum sempat dijawab, mungkin bisa dimaklumi. Yang penting kita sudah bisa berkenalan sama beliau, tamu kita, narasumber, dan juga kita sudah coba mengambil beberapa poin, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, terutama masalah kiat istiqomah ya. Kalau kita simpulkan adalah bagaimana kita selalu sibuk dengan ilmu, dan tadi sudah beliau pelajari, beli buku, tanya, hadir dalam majelis, kemudian coba mencari komunitas masjid, itu semua hal-hal yang perlu kita jaga. Semoga Allah buat kita istiqomah insyaAllah. Amin ya Allah. Dan semoga semua yang hadir di sini dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta diterima seluruh amal-amal solehnya. Dan sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini, semoga Allah satukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami, tentunya tolong dimaafkan, dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta